Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Noviana. Saya merupakan guru IPA di SMP Taruna Bakti, Kota Bandung. Saat ini, saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan sebuah pembelajaran dengan topik perpindahan kalor dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Chan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semuanya selalu berdiri. Tujuh, landasan mental SMP Taruna Bakti. 1. Jujur. 2. Tanggung 3. Visioner. 4. Disiplin. 5. Kerjasama. 6. Adil. 7. Peduli. Siap beri salam. Oke, selamat pagi semuanya. Silahkan duduk lagi. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Irfan mau ngecek kehadiran kalian ya. Oke, sip. Berarti satu orang yang nggak hadir, sisanya ada yang dispensasi ya. Oke. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Kalor ya. Kita udah belajar kalor sebenarnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu fenomena kalor. Kalian pernah memanaskan air? Pernah. Nah, kalornya itu sebenarnya sumbernya dari mana? Dari api kan? Tapi kenapa airnya jadi panas? Oke, gimana gak? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi, gimana kalor itu berpindah dari satu objek ke objek lain. Oke, nanti di akhir kita akan juga ada project. Ya, projectnya apa? Nanti kita lihat nanti. Oke, sebelum kita mulai, coba perhatikan dulu ya videonya. Kalau plastik nih, yang kalian tahu, dimasukkan ke dalam bara api, apa yang akan terjadi? Oke, gimana, Devaro? Meleleh. Oke. Nah, sekarang Pak Irfan akan masukkan sebuah plastik ke dalam bara api, tapi plastiknya Pak Irfan isi dengan, botol plastiknya isi dengan air setengahnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah akan tetap meleleh nggak? Enggak. Yakin nggak? Siapa yang jawabannya? Ada yang jawabannya tetap meleleh nggak? Oke, gimana? Tetap meleleh? Oke, karena kena api? Iya, oke. Ada yang jawabannya nggak meleleh? Kenapa? Makia? Haha. Jadinya si plastiknya meleleh nggak? Oke, good. Ya, jadi kita udah belajar bahwa air itu memiliki kalor jenis yang lebih tinggi ya daripada plastik. Makanya airnya pada saat pemanasan botol plastik yang diisi air, maka apinya memanaskan terlebih dahulu airnya. Oke, kita lihat apakah prediksinya itu meleleh atau tidak meleleh. Malah apa yang terjadi? Airnya gimana? Airnya mendidih ya, mulai mendidih ya. Oke, berarti jawabannya adalah tidak meleleh. Kayak Pak Irfan kasih dari sini. Oke, good. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, di sini nanti ada beberapa kegiatan. Melalui demonstrasi, peserta didik dapat menjelaskan atau kalian nanti harus bisa menjelaskan konsep perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Terus melalui percobaan yang terakhir tujuannya kalian harus bisa merancang sebuah produk cup minuman yang bisa memperlambat perubahan suhu zat dengan baik. Oke, nanti di akhir kalian ada mini project ya. Jadi siap-siap. Oke, tapi sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu konduksi, konveksi,
Radiasi. Ada yang mau jadi volunteer dulu? Ada yang mau jadi volunteer? Oke, yuk, Beryl sini. Coba tunjukin ke teman-temannya, bener gak 200 ml nggak? Bener gak? Ya, oke. Sip, sini Beryl. Pak Irfan punya sebuah zat. Nih, ini bukan sianida ya. Tapi namanya adalah potasium permanganat atau kalium permanganat. Oke. Kamu bisa bantu nyalain apinya nggak? Pak Irfan biar. Oh, di kesini aja, Pak. Bisa? Bisa. Sekarang? Sok. Ada yang tahu fungsi dari kalium permanganat apa? Ada yang tahu nggak? Kalium permanganat dia obat sih, kayak buat ngeringin luka. Obat habis sunat ya. Di sini kalium permanganatnya terkonsentrasi di bawah ya. Oke, Beryl tolong ini ke sini, ke sudut sebelah sini. Nggak, ke depan aja. Di sini. Oke, coba amati apa yang terjadi ya dengan airnya. Kira-kira lama-lama panas nggak? Panas. Ya kan? Kira-kira kalornya berpindah dari mana ke mana? Dari api ke airnya. Oke. Lihat Beryl, lihat ya, perhatiin. Nih. Tuh. Wow. Ini kan bawahnya asalnya kan dia pekat banget kan? Coba lihat. Apa yang terjadi? Naik. Ada naik ke atas ya? Lihat, kalium permanganatnya ke atas. Ya. Seperti gambar ya, kayak gini nih. Kalau digambar. Nah, kira-kira Pak Irfan mau nanya, kenapa kalium permanganatnya bisa naik ke atas? Mau jawab? Siapa yang mau jawab? Zaidan mau jawab. Gimana Zaidan? Partikel yang dingin ke bawah, partikel yang panas ke atas. Kenapa bisa partikel panas ke atas? Gimana? Karena kalau misalkan molekul yang dingin lebih berat daripada molekul yang panas. Makanya molekul yang panasnya. Makanya molekul yang panas ke atas dan yang dingin ke bawah. Udah ya. Nah, ini juga sama. Jadi apa coba Beryl yang bisa dijelaskan tadi awalnya gimana? Awalnya kalium permanganatnya itu kayak ngumpul gitu di daerah bawahnya ini. Aha. Terus? Pas kena api, lama-lama dia bakalan kayak naik ke atas gitu. Iya, dari bawah ke atas, terus nanti juga muter ya. Muter. Yang di atas dingin, yang bagian atasnya kembali ke bawah, muter akhirnya. Nah, itu namanya adalah arus konveksi. Ya. Jadi, yang demonstrasi pertama ini kita sebut sebagai perpindahan kalor secara konveksi. Berpindah nggak air yang molekul-molekul airnya berpindah nggak dari bawah ke atas? Pindah. Berpindah ya. Nah, itu merupakan ciri utama dari konveksi ya, di mana perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Terima kasih. Boleh? Oke, tepuk tangan untuk Beryl. Thank you Beryl. Yang kedua, siapa yang suka debus? Oke, sini Zaidan deh. Bertarung dengan nyawa nih, sini. Nanti tapi kalau udah merasa panas atau merasakan sesuatu yang nggak enak, kamu stop aja ya. Oke. Nih Zaidan. Apa yang kamu lakukan Zaidan? Ini aku memakai sendok logam api. Ke api. Oke, apa yang kamu rasakan pertama saat menyentuh sendok logamnya sebelum dipanaskan? Oke, sekarang gimana? Apa yang kamu rasakan? Belum ada. Panas. Panas ya? Panas. Awalnya nggak panas kan? Iya. Oke, udah stop, thank you. Au. Stop, thank you. Oke, lama-lama ujungnya Menjadi panas. jadi panas. Nah, kira-kira kenapa bisa? Tadinya kan dingin ya? Kamu nggak apa suhunya normal kan? Tapi kenapa tiba-tiba jadi panas? Karena soalnya energinya memindah. Energi panasnya berpindah dari mana ke mana? Dari ujung mana ke mana? Jadi ujung ya itu Kamu bisa lihat ini ke temennya, dari mana ke mana kira-kira? ujung sendok yang sini sampai ke area sini. Oke, pindah nggak kira-kira bagian kepala sendoknya tiba-tiba pindah ke sini nggak? Nggak ya, berarti ciri utama
Beda nggak sama yang tadi sama yang cair? Kalau cair kan pindah ya. Kalau ini ada perpindahan nggak kira-kira? Nggak ada. Berarti ini beda tipenya sama yang tadi. Ya, yang pertama. Berarti ini tidak disertai dengan perpindahan partikel. Disebut sebagai apa? Ada yang udah baca? Apa? Oke, konduksi. Thank you. Terima kasih ya Zaidan. Tepuk tangan buat Zaidan. Oke, terakhir. Tadi kita udah konduksi, udah konveksi ya. Sekarang mau coba Chan? Yuk, Chan sok. Ini ada yang tahu apa? Kamu sebelah sana. Lampu. Ini biasanya lampu yang digunakan untuk menetaskan telur ayam. Ya, supaya suhunya tetap hangat. Nah, coba tangan kamu ibaratnya itu telur ayam. Kamu, nah gitu sentuhin kayak gambar. Agak deketan dikit, nggak apa-apa. Apa yang kamu rasakan? Panas tapi dikit. Hey, berarti ada perpindahan kalor nggak? Kalau tangan Echan itu merasakan panas? Ada. Dari mana ke mana? Oke, tapi kan di sini nggak ada air atau nggak ada zat padat kan? Kenapa tuh bisa terjadi kayak gitu? Karena ada cahaya. Sinar. Oke. Itu kan gimana? Menurut kamu gimana? Ini matahari, ini bumi. Aha. Sinar matahari yang panas, Berpindahnya kira-kira secara apa? radiasi. Yes, radiasi. Oke, thank you Echan. Bentar dulu. Thank you. Tepuk tangan buat Echan. Oke, sip ya. Jadi ada 3 jenis perpindahan kalor ya. Yuk kita sebutin bareng-bareng. Pertama apa? Radiasi. Oke, radiasi. Yang kedua? Konveksi. Yang ketiga? Konduksi. Ya. Ada yang tahu bedanya? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, Arsya gimana, Sa? Aha, berarti tanpa medium. Oke, terus kalau konduksi? Ngerambat. Partikelnya berpindah nggak? Nggak berpindah. Kalau konveksi? Merambat disertai dengan perpindahan apa? Partikel? Oke, partikel dari zatnya ya. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan buat Arsya. Tepuk tangan, thank you Arsya. Oke. Jadi Pak Eva rangkum ya. Tadi udah dari Arsya udah benar. Jadi kalau konduksi molekul perpindahan panas yang terjadi tanpa disertai dengan perpindahan molekul-molekulnya. Berikutnya, konveksi itu adalah perpindahan panas. Partikelnya berpindah nggak? Berpindah. Oke. Biasanya terjadi pada zat apa wujudnya? Cair atau gas. Betul. Berikutnya, kalau ini perlu media nggak? Tidak. Karena kalaupun contohnya bisa matahari, di sini sih ada atmosfer ya, ada medianya. Cuman di sini ada bagian yang vakum atau hampa udara. Dia tidak ada materi sama sekali sehingga. Tapi kenapa matahari bisa nyampe panasnya sampai ke bumi? Karena ada radiasi. Oke, sip. Nah, kalau misalkan Pak Irfan, Pak Asmul mau minta air panas dong. Ini Pak Irfan masukin 3 buah sendok. Kira-kira terbuat dari apa nih? Yang silver terbuat dari apa enggak? Logam. Terus yang warna coklat? Kayu. Yang warna merah? Plastik. Nggak usah gitu. Plastik ya. Nah, coba kamu sentuh satu-satu. Mana yang kira-kira panas duluan? Coba tunjukin ke teman-teman. Enggak, ininya aja. Yang mana yang panas duluan? Tunjukin. Diangkat. Tunjukin. Oke. Berarti apa? Jadi sendok apa? Logam. Logam. Kenapa kira-kira menurut kamu? Kenapa nggak sendok ini yang Soalnya bisa? bukan isolator. Hah? Bukan isolator. Bukan isolator. Kenapa nggak? Kenapa Chan? Logam merupakan konduksi.
Konduktor. Sedangkan yang ini apa? Isolator. Isolator. Oke, udah paham ya? Udah belajar di SD ya? Apa bedanya konduktor sama isolator? Bentar dulu. Ega, Pak Irfan kasih dulu sesuatu. Buat Ega ya. Oke, tepuk tangan buat Ega. Thank you. Apa bedanya isolator sama konduktor? Oke, thank you. Aduh, udah habis nih. Ada deh. Sip, thank you. Oke. Kalian paham ya? Bedanya isolator sama konduktor. Isolator itu adalah bahan yang isolator panas ya. Bahan yang sulit menghantarkan panas. Contohnya kira-kira apa? Kayu, terus plastik, terus apa lagi? Karet, kertas, styrofoam, betul, ya. Terus yang kedua adalah kelompok konduktor, apa aja? Logam, besi, apa lagi? Aluminium, emas, Oke, jadi hampir semua jenis logam itu merupakan konduktor yang baik ya. Good. Nah, oke. Silakan kalian sekarang Pak Irfan ingin nguji apakah kalian tadi memperhatikan atau enggak ya selama pembelajaran Pak Irfan. Silakan kalian ambil handphonenya di belakang. Lalu Pak Irfan kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya kuisnya. Oke. Oke, sip. Bisa disimpan dulu HP-nya. Yuk, nggak boleh ada yang megang handphone. Oke. Sip. Kita akan pindah ke masalah utama yang akan kita pecahkan hari ini. Kan tadi Pak Irfan bilang bahwa hari ini Pak Irfan akan berikan kalian sebuah masalah. Nih ya. Kalian suka menjadi apa? Misalkan malam-malam tiba-tiba pengen seblak atau pengen boba. Caranya gimana? Kalian pergi langsung ke tempatnya nggak kalau zaman sekarang? Pakai apa sekarang? Iya, sekarang bisa ada pakai ya Gojek ataupun Shopee Food ataupun Grab Food ya atau GoFood. Kalian biasa pesan online. Oke. Apa sih kelebihan online daripada mesen makanan online daripada mesen langsung? Gak perlu capek-capek ke toko yang lain. Sekarang apa kekurangannya? Kira-kira ada kekurangannya gak? Makanannya? Kalau jauh ya, jadi dingin. Oke, gimana? Oke, sip. Pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah, oke. Nah, biasanya Pak Irfan suka iseng-iseng untuk baca-baca komenan, kadang-kadang suka lucu-lucu juga. Misalkan di sini ada review konsumen ya. Makanannya udah nggak fresh, menyedihkan. Terus, kenapa es di minumannya sudah mencair semua? Pizza datang dalam keadaan dingin. Masalah bukan itu? Masalah ya. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner. Nah, kali ini banyak banget sebenarnya dari yang waktu yang udah-udah gitu ya. Kayak, bang, ayolah set drink gitu kan. Lu pasti bisa temuin set drink gitu. Nah, kali ini gue nemuin nih, terduga ya. Yang terduga set drink, gue nggak tahu ya. Karena ini gue beli berdasarkan rating doang. Dan komenan-komenan konsumen sebelumnya cuy. Soalnya komen-komennya rata-rata ya. Rata-rata gue liat wadidaw. Dan ratingnya kalau gue cek itu, dia punya rating 3,2 dari 5 ya. Di aplikasi Gojek ya. Di aplikasi Gojek. Dan ini rating terbarunya juga parah-parah cuy. Dan komennya kocak-kocak ya. Salah satu yang gue baca ya. Gak manis sama anget, gak ada es batu atau dingin. Baru sekali minum boba kayak kuah sop. Jadi masalahnya apa kira-kira? Apa kira-kira ada yang bisa nebak masalah dari Mamang Kuliner itu nggak? Ya selain Ega dulu. Oke, Beril, gimana Beril? Oke, kualitasnya udah nurun ya. Oke, silahkan kalian sekarang, kalau udah kebayangkan masalah apa yang kalian hadapi sekarang, anggap kalian adalah produsen sebuah minuman, ya, mau itu minuman panas ataupun minuman dingin. Silakan kalian nanti analisis masalahnya, identifikasi masalahnya, ya. Kalian bisa buka di laptop kalian, udah bawa laptop semuanya? Oke, buka linknya ini ya, bit.ly/Canva Heat Transfer. Oke, udah ada banyak yang masuk. Nanti kalian silakan isi di sini ya. Tadi dulu ya.
Perhatikan bareng-bareng sambil ke depan. Nanti kalian tulis nama dari semuanya ya. Terus di sini tujuannya silakan kalian tulis sendiri. Di sini ada identifikasi masalah berdasarkan wacana. Di sini ada kalian baca dan kalian tonton videonya. Lalu ada hipotesis, perencanaan penyelidikan, alat bahan apa aja yang akan kalian gunakan, plus harganya. Yang akan dinilai adalah yang alatnya mampu untuk mempertahankan suhu yang terbaik dan juga yang paling hemat. Desain food containernya silakan kalian nanti buat gambar ya, jelaskan kalian alasannya kenapa, langkah percobaannya juga diisi. Tabel observasinya silakan nanti kalian, nanti ada waktunya ya. Ini ada pertanyaan, silakan kalian isi sama kelompoknya masing-masing. Pak, bahan-bahannya apa saja? Lihat di sini. Bahannya Pak Irfan akan sediakan di sini ada. Oke, silakan kalian bisa pakai pensil warna ya. Pas mau bagian pensil warnanya. Jadi suka Oke, ada yang sudah menentukan bahan-bahannya? Kalau sudah boleh ambil sesuai dengan yang kalian perlukan. Kalian mau minuman dingin atau minuman panas? Dingin. Sini, diisi dulu. Kalau dingin berarti minta esnya ke belakang ya. Kamu bisa lihat, coba bisa search di Google. Kira-kira mana? Mana coba? Kalau kamu di siang hari yang terik, kamu lebih suka pakai baju warna apa? Hitam atau warna putih? Putih. Kenapa putih? Ini gini, masukin. Kamu nanti suhu awalnya berapa. Nah ini harus ditutup pakai plastisin supaya kalornya nggak kemana-mana. Guys, kalau udah balik lagi ke mejanya masing-masing ya. Ingat ya guys, selain ada gelas, ada kardus, ada styrofoam. Kalian bisa gunain ya. Hati-hati termometernya ya. Jangan nyampa ya. Ingat, hal yang pertama kali dilakukan adalah mengukur suhu awalnya dulu. Tulis di LKS-nya, LKPD-nya tulis. Suhu awalnya berapa? Jenis minumannya berarti minuman panas atau minuman dingin. Ya. Tiap 5 menit sekali kalian harus mengukur suhunya berapa. Isi di tabel yang ada di LKS yang ada di kanvanya. Oke, pertama kelompok yang ke depan, silakan kelompok 4. Yuk. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tujuan dari penelitian kami adalah membuat minuman agar tetap dingin dan menggunakan atau mencari bahan yang murah dan juga efektif. Identifikasi masalah kita adalah bagaimana caranya agar makanan atau minuman yang kita sajikan tetap panas atau tetap dingin, dengan juga menggunakan alat dan bahan yang efektif dan murah. Hipotesisnya adalah jika kita menggunakan cup plastik berwarna putih, maka minuman akan tetap dingin. Sementara kalau kita menggunakan cup yang berwarna hitam, panas akan menyerap pada minuman dan membuat minuman itu panas. Jika kita menggunakan aluminium untuk melapisi minuman, maka minuman akan tetap dingin karena aluminium juga dapat membantu merendamkan panas. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah kertas, termometer, dan alat warna. Kalau bahan, aluminium, cup plastik berwarna putih, dan plastisi. Tolong ambilin gambaran kita. Ya, makasih. Nah, ini adalah desain yang kami gambarkan untuk food container kami. Kita memilih desain ini karena menurut kita ini paling efektif dan juga paling murah. Jenis makanan minuman yang kita pilih adalah minuman yang dingin.
Suhu awal makanan atau minuman adalah 5 Celcius. Menit kelima pertama 6 Celcius. Menit kedua 8 Celcius. 8 derajat 8 derajat Celcius. Menit ke-15 10 derajat Celcius dan menit ke-20 11 derajat Celcius. Apakah food container yang sudah bisa mempertahankan suhu dan makanan minuman di dalamnya? Jelaskan. Iya, termasuk. Karena dalam waktu 20 menit hanya naik 6 derajat Celcius. Kelebihan dari bahan dan alat yang kita buat, kelebihannya adalah karena murah, yaitu hanya mengeluarkan $25. Kekurangannya adalah suhu minuman tetap menurun meskipun sedikit. Jelaskan kelebihan dari bahan dan desain full container yang kelompok yang buat. Mereka menggunakan box, kelompok kami tidak menggunakan box. Kelompok lain ada yang bahannya lebih murah daripada kelompok kita. Hal apa yang akan kamu ubah untuk memperbaiki performa food containermu? Kita akan menggunakan box. Kamu ini airnya ada apa dalamnya? Dingin atau panas? Oke, sok. Kamu pede nggak dikatakan bahwa desain dari kemasan kamu itu mampu mempertahankan suhu? Kenapa? Karena kita itu membuat packaging untuk minuman dingin, terus kita menggunakan cup plastik yang tutupnya tuh warna putih. Jadi kan kalau warna putih itu nggak menyerap kalor sebanyak warna hitam gitu ya Pak. Terus kita juga cupnya dilapisi dengan aluminium foil yang bisa menahan suhu gitu Pak. Terus juga kita pakai styrofoam balls. Itu sebenarnya mungkin agak berpengaruh ke suhunya, tapi kalau misalnya kita melakukan pengiriman gitu, kalau minumannya resiko untuk jatuhnya tuh berkurang gitu Pak. Oke. Terus ya udah sih gitu aja. Pakai kardus juga? Pakai. Oke. Tapi kekurangannya apa kira-kira? Mahal. Mahal banget karena kamu memakai hampir semua bahan yang disediakan ya? Iya. Oke. Sip, terima kasih. Thank you Beryl. Tepuk tangan buat Beryl. Thank you. Oke, itu ya. Jadi melalui percobaan ini kita sudah menganalisis, belajar buat mengevaluasi, memilih bahan-bahan mana yang sekiranya itu baik untuk menahan kalor. Tadi Pak Irfan lihat hampir semuanya bisa mempertahankan suhu dengan baik. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sebelum kita menutup kegiatan hari ini yang sangat panjang, Pak Irfan minta bantuannya untuk masing-masing dari kalian itu mengisi, ini bukan ulangan ya, mengisi lembar refleksi kira-kira kegiatan hari ini tuh gimana. Lalu di sini ada penilaian sikap dari masing-masing anggota kelompok ya. Jadi penilaian siapa sih yang aktif, siapa yang kurang aktif. Ya. Misalkan kalau selalu semuanya berarti nilainya 5 kali 15. Pak Irfan ucapkan terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita ngapain? Presentasi dan satu lagi? Tes ya. Boleh Echan silahkan kita siapkan untuk tutup doa. Juga siapkan 7 landasan mental juga. 7 landasan mental. Ya, berdiri. Raihan berdiri. 7 landasan mental SMP Taruna Bakti 1 jujur 2 tanggung 3 sukses 4 disiplin 5 5 6 adil 7 peduli. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Kita mulai. Siap. Siap beri salam. Selamat pagi, Bapak. Oke, selamat pagi semuanya.